Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Kalau Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana bisa beli rumah sebelum usia 30 tahun. Pasti teman-teman di sini mau dong bisa beli rumah. Oke, setelah yang satu ini. Guys, jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa beli rumah sebelum usia 30 tahun. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, ini aku lagi makan ya. Namanya Totlah. Ini wagyu bakar, enak banget rasanya. Dan ini letaknya di mana? Kalau ada yang di Semarang, teman-teman bisa kunjungi di Museum Mandala Bakti Semarang ya. Ini rasanya kemarin aku udah coba dan ini makan yang kedua kalinya. Jadi ini rasanya mantap banget. Kalau teman-teman yang suka daging wagyu, ini rasanya ya coba sendirilah. Saya nggak bisa ngomong ya, rasanya sampai speechless rasanya. Oke, jadi kita hari ini membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa beli rumah sebelum usia 30 tahun. Nah, ini penting banget. Yang pertama yaitu kita harus punya target yang jelas. Target yang jelas itu gini, kira-kira mau berapa tahun beli rumahnya. Nah, terus yang jelas lagi detailnya, kita harus tahu harga rumahnya berapa. Kita mau beli posisinya di mana, lokasinya di mana, harganya berapa, terus kita mau capai dalam berapa tahun. Nah, ini poin pentingnya dulu. Contoh, kita berandai-andai ya, kita mau beli rumah di harga 500 juta. Kalau mungkin di kota besar 500 juta mungkin dapatnya yang agak pinggiran ya, tapi kita ngomong aja let's say 500 juta. Nah, kita kan lihat 500 juta ini besar, bener gak? Gede banget. Gimana caranya supaya bisa dalam waktu 3 tahun capai 500 juta? Itu terlalu besar mungkin di bayangan kita. Nah, kita harus tahu teman-teman, beli rumah itu ada berbagai macam cara. Ya, Anda bisa menggunakan uang bank ya kan, atau mungkin kita bisa yang jelas harusnya yang bonafit ya, kita harus pakai bank yang bonafit. Terus kita bisa gunakan mungkin kalau kita sekarang itu namanya KPR gitu ya, kredit kepemilikan rumah. Nah, Anda bisa gunakan itu juga. Nah, kalau kita gunakan KPR contohnya, kita bisa DP berapa persen, kita harus tahu dulu. Dan pastikan mungkin Anda punya rekening itu sehat teman-teman ya, rekening Anda sehari-hari yang Anda pakai, atau mungkin cash flow-nya itu baik, cash flow-nya itu sehat. Entah itu Anda punya bisnis atau mungkin Anda bekerja sebagai karyawan, Anda harus dilihat dulu kredibilitas Anda, rekening Anda sehat atau enggak. Nah, oke, kalau kita ngomong 500 juta, berarti kan let's say 30% dari 500 juta itu 150 juta. Bermakna kita harus mengumpulkan 150 juta teman-teman. Oke, nah kalau kita punya waktu dalam jangka waktu 3 tahun, berarti kita punya waktu 36 bulan. Oke, nah berarti kalau gitu teman-teman, 150 juta kita bisa bagi dalam waktu 36 bulan. Nah, kalau 36 bulan teman-teman, berarti kita harus punya tabungan, atau mungkin kita setiap bulan ya kan 150 juta bagi 36, berarti kira-kira sekitar 4,5 juta sampai 5 juta yang kita harus sisihkan untuk bisa membeli rumah, untuk DP rumah. Ya, kalau Anda tanya ke saya kan banyak yang ngomong, Pak, kalau kita gunakan KPR atau mungkin kita gunakan uang bank itu gimana, Pak? Asal teman-teman di sini disiplin, Anda pakainya dengan disiplin dan betul-betul komitmen, maka Anda akan sangat terbantu menggunakan uang tanda kutip tadi, kita menggunakan uang KPR tadi. Nah, itu yang penting. Jadi harus disiplin betul-betul, uang yang Anda pakai itu nggak boleh kemana-mana. Itu betul-betul kita anggap aja uang hilang. Kalau udah uang hilang berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Seringkali kenapa orang gagal nggak bisa bayar cicilan, kenapa orang itu bisa nggak dipercaya lagi sama kredibilitasnya sama bank, karena apa? Karena dia nggak bisa bayar dengan baik gitu kan. Dia gunakan uangnya itu untuk hal yang lain contohnya gitu. Nah, dengan ini kalau kita bisa berkomitmen, kita bisa disiplin menyisihkan uang tadi, kita anggap aja itu uang hilang, maka kita bisa beli rumah dalam waktu yang dekat teman-teman. Kita nggak perlu nunggu 10 tahun, 15 tahun bekerja mati-matian. Anda seorang karyawan pun Anda bisa membeli rumah ini. Oke, jadi perlu kita diketahui dulu, ini saya ngomong di sini, kita nggak beli rumah yang sampai harga 2M, 3M, no. Mungkin kita let's say 5 juta dulu di awal. Nah, setelah itu mungkin Anda berkembang, propertinya harganya naik, Anda bisa jual, Anda bisa upgrade lagi ke yang lebih bagus. Contohnya kemarin saya punya rumah kos. Nah, ini beda lagi. Kalau rumah kos kita bisa gunakan rumah itu bukan cuma sebagai aset, tapi dia bisa menghasilkan. Ya lebih ke yang namanya investasi.
ya kan? Jadi aset yang punya investasi, di mana investasi ini harganya bisa naik, ya kan, rumahnya atau kita sebutnya capital gain dari modalnya bisa naik, dan ada kenaikan dari atau mungkin ada keuntungan profit dari harga sewa kosnya. Nah, kalau Anda punya rumah mungkin Anda bisa gunakan atau sewakan atau apapun lah yang bisa menghasilkan. Nah, itu menambah sekaligus capital gain, Anda bisa dapat uang dari sana. Nah, itu kan setelah ada yang tadi saya sebutkan rumah kos tadi teman-teman, itu pasti harganya naik. Kenapa? Mereka kan suka teman-teman kalau rumah yang mereka beli itu bisa menghasilkan, ya kan? Jadi mungkin dari cicilannya aja bisa kebayar. Oke, ya jadi dari sini teman-teman bisa mengerti ya. Apalagi kalau rumah itu atau mungkin yang Anda beli tadi propertinya itu bisa digunakan untuk sebagai usaha. Nah, itu banyak cara teman-teman. Kalau Anda ingin untuk meringankan cicilan Anda dan lain-lain. Tapi intinya satu, kita harus tahu kalau kita mungkin nanti Anda mau memilih pakai uang Anda pribadi, Anda kumpulkan tabungan selama 3 tahun 150 jutanya, boleh, ya kan? DP dulu, atau Anda mau kumpulkan selama mungkin 10 tahun baru beli rumahnya. Tapi ingat teman-teman, kenaikan harga properti, ya kan? Itu selalu naik terus gitu loh. Ya, sedangkan kita mungkin, mohon maaf kalau ada sebagai karyawan, Anda gajinya tetap, ya kan, mungkin naik 10% itu pun karena ada inflasi dan lain-lain. Kita kapan belinya gitu loh. Makanya jangan sampai kita nunggu sampai semuanya siap, semuanya ada modalnya, semuanya bisa tunai, semuanya cash. Nah, itu akan menjadi beban buat kita, bahkan kita akan lebih lama mencapainya. Dengan ini kita bisa cari solusi yang lain. Kalau Anda punya cash flow yang bagus, coba Anda ajukan dulu. Ya kan, dari itu DP-nya mungkin Anda bisa bayar. Nah, Anda bisa mulai punya rumah, karena ingat di situ ada capital gain. Ya kan? Anda harus tahu juga lokasi yang Anda pilih. Ketika Anda pilih lokasi yang tepat, yang bagus, yang strategis, maka rumah itu akan selalu naik harganya. Nah, dari sini semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Ya kan, kalau Anda mungkin yang mau beli properti, yang mau mungkin punya properti ingin disewakan atau punya kos-kosan. Nah, dari situ kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Kalau mungkin Anda ingin ngobrol dengan saya langsung juga boleh. Nanti bisa tulis di kolom chat, kita ngobrol. Ya kan, mungkin Anda ingin konsultasi tentang Pak, enaknya beli properti yang seperti apa, Anda bisa share nanti di kolom chat nomor WA Anda. Nanti ada admin saya yang akan membantu untuk membalas dan kita bisa ngobrol. Oke? Gitu aja teman-teman. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa klik like dan subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.